Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Gimana, udah siap belum belajar hari ini? Baik, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pembelajaran hari ini mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Nah, tapi dengan metode yang berbeda, dengan menggunakan metode Big Book. Ada yang tahu nggak Big Book itu apa? Iya benar, Big Book itu buku besar agar kalian lebih mudah memahami materi yang Teteh sampaikan. Kalian bisa melihat ini adalah gambaran tentang lingkungan. Kalian tahu nggak lingkungan itu apa? Iya benar, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalian tahu nggak sekarang ini masalah apa yang masih terjadi di negara kita? Masalah yang masih terjadi di negara kita itu salah satunya adalah sampah dan polusi udara. Polusi udara itu apa sih? Polusi udara itu sesuatu yang menyebabkan lingkungan kita itu jadi kotor, jadi tercemar ya. Seperti asap kendaraan, asap industri, dan sampah. Sampah ini adalah barang-barang yang dibuang oleh industri rumah tangga, oleh kita semua yang sudah tidak terpakai itu. Nah, jenis sampah. Sampah itu ada 3 jenis, yaitu ada organik, anorganik, dan B3. Apa sih sampah organik itu? Sampah organik itu sampah yang mudah terurai secara alami. Nah, kalau sampah anorganik ada yang tahu nggak? Coba acungkan tangannya. Iya benar. Sampah anorganik itu sulit terurai dengan secara alaminya. Karena contohnya itu kayak kaleng, terus botol-botol, plastik itu juga termasuk sulit terurai anak-anak. Dan sampah B3. Sampah D3 itu sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya lainnya. Nah, lanjut ke polusi udara. Ada yang tahu nggak polusi udara itu apa? Polusi udara itu kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer yang dalam jumlah banyak dan dapat mengakibatkan merusak kesehatan makhluk hidupnya. Nah, faktor alam. Faktor alam itu contohnya apa aja sih? Ada banyak kan? Coba sebutkan. Iya benar. Faktor alam itu semuanya terjadi oleh alam. Faktor alam itu terjadi oleh sendirinya, bukan campur tangan manusia. Faktor manusia berbeda dengan faktor alam. Faktor manusia terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, contohnya apa? Ayo, ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya pembakaran. Contohnya apa sih pembakaran itu? Seperti asap rokok, kegiatan industri, asap kendaraan, dan pembakaran sampah. Lalu masih ada juga yang lainnya. Nah, proses peleburan. Proses peleburan itu ada macam-macam juga. Seperti peleburan baja,
pembuatan keramik, pembuatan semen, pembuatan aspal, dan pembuatan soda. Lanjut, pertambangan dan penggalian. Pertambangan penggalian itu juga termasuk pencemaran lingkungan anak-anak. Seperti akibatnya itu jadi banyak debu yang muncul di tempat tersebut sehingga udara kita tercemar. Proses pengolahan dan pemanasan. Apa aja sih contohnya? Contohnya itu seperti kita memasak makanan. Pemanasannya itu seperti bakar ikan, bakar daging. Terus kita bisa lihat di sini ya, asap yang muncul akan mengakibatkan polusi udara. Karena asapnya itu mengganggu kita kan, jadi udara yang kita hirup juga jadi tidak sehat. Pembuangan limbah. Limbahnya itu macam-macam, ada limbah industri, limbah rumah tangga. Contohnya itu kayak kantong plastik, kain, besi. Terus ada juga kabel sisa produksi pabrik ya. Proses kimia. Proses kimia itu apa sih contohnya? Proses kimia itu contohnya pemurnian minyak dan pengolahan mineral. Nah, sebelum kita terlambat, lebih baik kita memulai dengan selamatkan bumi ini. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama pastinya mengubah pola pikir kita. Karena dengan mengubah pola pikir kita, kita akan menjadi terbiasa dengan hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk. Nah, contohnya apa sih? Dengan menanam tanaman pangkal polusi. Contohnya apa tanaman pangkal polusi? Seperti bambu, lidah buaya, krisan, lidah mertua, bunga lili, dan masih banyak lagi. Yang kedua, terapkan hidup sehat. Nah, kalian itu bisa berjalan kaki. Kalau kalian ke tempat yang dekat, lebih baik kalian jalan kaki kan, daripada harus naik motor. Kan itu nggak baik ya buat lingkungan. Membersihkan lingkungan. Ayo, kita semangat buat bersihin lingkungan ya. Kita bantuin orang tua kita bersihin rumah, nyapu halaman, buangin sampah. Terus kita buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Walaupun sampahnya itu kecil, namun dengan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, dan bukitnya akan menjadi bukit sampah. Kalian mau adanya bukit sampah? Tidak mau kan? Makanya kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, beralih ke sepeda. Anak-anak kalau berangkat sekolah dianterin siapa? Kalau dianterin papa sama mama, bilang aja, aku mau pakai sepeda biar lebih ramah lingkungan. Kalian bisa tuh, dengan begitu kalian sudah menolong bumi ini. Nah, ingatkan juga itu lagi kepada orang tua dan teman-teman atau keluarga kalian yang masih merokok. Tinggalkan rokok itu, karena rokok itu tidak baik ya anak-anak. Nah, lanjut dengan hidup hemat, yaitu hemat listrik. Kalian tahu nggak listrik itu gimana? Nah, untuk kita menghasilkan listrik, pembangkit itu harus menyediakan bakar minyak atau bahkan batu bara. Kan itu akan menguras persediaan batu bara dan minyak. Kalian bakar minyak juga kan di bumi kita. Nah, kita itu harus menghemat listrik anak-anak. Kalian masih belum sadar kan kalau kalian masih nyalain listrik secara cuma-cuma? Ayo terapkan mulai dari sekarang ya. Nah, membuang kebiasaan buruk. Contohnya, kalau ada orang tua kalian yang suka bakarin sampah, kalian tegur orang tuanya, mama, papa, jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Nanti lingkungan kita jadi jelek, jadi kotor ya. Nah, dengan kita melakukan semua itu, kita perlahan membuat bumi kita kembali sehat ya.
Kebiasaan kecil mulai kita lakukan dari sejak dini. Kebiasaan baik harus kita lakukan dari sekarang dan membuang kebiasaan buruknya. Nah, sudah kita jelaskan kan bagaimana cara kita menjaga lingkungan dan bagaimana lingkungan itu jika tidak dijaga. Semuanya kembali lagi kepada kita. Sebagai manusia, kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap sehat, tetap bersih, ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Ayo, beres-beres dulu. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, ayo kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kita cukupkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di esok hari. Semuanya jaga kesehatan keluarga kalian juga, dan tebar kebaikan mulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.